Fungsi hidup manusia diisyaratkan di Quran untuk menjadi khalifah. Ingat, khalifah. Bahkan saking tingginya misi ini, itu Allah hanya tunjuk manusia, bukan malaikat. Malaikat memberikan isyarat tidak ditetapkan oleh Allah. Hanya manusia. Quran surah kedua ayat 30. Paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, tuh kata Allah, ingat. Antum mesti ingat. Awas, disebutkan ingat karena ada yang lupa. Itu masalahnya. Bukankah kalau orang sudah lupa suka nggak ingat? Halo? Iya kan? Bagaimana cara mengingatkannya? Bagaimana cara mengingatkan orang lupa? Jadi ingatkan, gampang ingatkan. Ingatkan pada apa yang dia lupakan. Karena itulah dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan kalimat simpel. Dan ingatlah. Hei, ingat ya, ingat. Fungsi hidup kita itu bukan sekedar antum hidup, berangkat gelap, pulang gelap, kadang tertawa, kadang sedih. Bukan cuma itu. Ingat baik-baik kata Quran. Bahkan saking tingginya fungsi kehidupan ini, kami sampaikan ini pada malaikat. Malaikat mesti tahu nih. Nih fungsi saya ciptakan manusia. Malaikat, kamu mesti tahu. Apa fungsinya? Lihat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah. Di bumi sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Halo? Pemimpin apalagi? Halo? Sudah ya. Kita sudah belajar cukup lama di sini. Dan kita tahu kaidahnya. Dalam pelajaran kita tidak boleh ada mengarang. Karena mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Baik, kalau tidak tahu cukup katakan Allahu alam. Jadi apa artinya khalifah? Kalau antum tidak tahu jadi khalifah, antum hidup selama ini jadi apa? Masya Allah. Waktu dihisab, tahukah kamu fungsi hidup kamu? Wallahu alam. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman kadang-kadang. Ayo coba lihat sini ya. Lihat, khalifah bukan sekedar pemimpin. Bukan sekedar pionir. Pertama, kata khalifah itu dari kata khalafa, yang menggantikan. Menggantikan. Kalau sudah menggunakan jenis sifat, pakai tak di ujungnya, itu berarti menunjuk sifat saling, terus. Jadi pertama kita diberikan kesan bahwa kehidupan kita ini akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Wafat, kemudian generasi pertama, muncul generasi kedua. Wafat generasi kedua, muncul generasi ketiga. Kemudian ayahnya meninggal dunia, anaknya meneruskan. Anak meninggal dunia, cucunya meneruskan. Karena itulah setiap generasi senantiasa menyiapkan generasi terbaik setelahnya supaya bisa menggantikan lebih baik bagi generasi sebelumnya. Perhatikan wujud keterangan dalam Al-Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 37. Posisi paling kiri dari pertengahan sampai dengan ke ujungnya. Lihat kalimatnya. Idh qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni, innaka sami'ud du'a. Ketika Hannah dalam kandungannya bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar bayi yang dikandung lebih dekat dengan Allah, lebih baik daripada ibu dan bapaknya, dan lebih mulia untuk menggantikan tugas generasi setelahnya. Teman-teman, saya ingin tunjukkan kepada Anda. Lihat baik-baik sini. Imran menikah dengan istrinya Hannah. Punya anak namanya siapa? Tuh kan? Siapa nama anaknya? Bukan Allah alam. Maryam. Maryam. Saya belum pernah dengar ada Imran punya anak Allah alam. Kan ada di ayat 36-nya. Wa inni samaituha Maryam. Bukan inni samaituha Allah alam. Lihat sini. Maryam. Maryam punya anak namanya siapa? Isa alaihissalam. Lihat baik-baik. Imran nikah dengan Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Saya agak cepat saja. Saya tidak akan uraikan detail. Lihat baik-baik sini. Generasi saling menggantikan. Tapi isyarat Quran, generasi yang menggantikan itu mesti lebih baik daripada generasi sebelumnya. Perhatikan. Imran, Hannah. Punya anak namanya Maryam. Maryam lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Perhatikan. Lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Maryam lebih baik daripada ibunya Hannah. Hannah
tidak disebutkan namanya di Quran. Cuman isyaratnya Imran atau Imran. Maryam disebutkan namanya di Quran. Bahkan jadi surah ke-19. Surah Maryam. Imran disebutkan keluarganya. Ali Imran, Maryamnya personal. Ini menunjukkan Maryam lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Bukti kedua, Hannah bisa mengandung dan melahirkan, menikah dulu dengan Imran. Disentuh Imran, lahir Maryam. Maryam, Masya Allah, bahasa Qurannya, walam yamsasni bashar. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ingat bahasa Qurannya, bukan lahiran tanpa bapak. Kalau yang begitu banyak. Awas hati-hati. Betul. Ya, awas hati-hati. Bahasa Qurannya walam yamsasni bashar, yang tidak pernah disentuh. Kalau yang tidak pernah disentuh, artinya hanya satu. Ingat baik-baik ya, kalau di Quran disebutkan namanya langsung, bahkan plus bin atau bintinya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang ini, tidak akan terjadi pada orang-orang yang lainnya. Walaupun dia mencoba untuk memiliki nama yang sama. Makanya kalau ada Maryam-Maryam yang lain, Quran menegaskan bukan Maryam yang itu, tapi Maryam binti Imran. Iwas, ingat baik-baik ya. Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imrana. Bukan Maryam binti Asep, bukan Maryam binti Dadang, bukan Maryam binti Adi, tapi Maryam binti Imran. Untuk menegaskan, jangan ada lagi Maryam yang mengaku seperti Maryam yang ini, karena yang ini spesial. Maryam ini lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Pertanyaannya, Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Maryam punya anak siapa namanya? Isa. Masya Allah. Isa laki-laki perempuan. Laki-laki, makanya Isa bin Maryam. Ingat, bin itu artinya anak laki-laki. Binti artinya anak perempuan. Jadi jangan selalu dipahami bin dengan binti itu menunjuk pada nasab. Juga bisa diartikan anaknya, pada gendernya. Ada yang mengatakan, Ustadz kok Isa bin Maryam? Betul, yang salah Isa binti Maryam. Bin itu anak laki-laki, binti anak perempuan. Jadi menerjemahkannya, Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Jelas? Pertanyaannya, Isa Nabi bukan? Rasul bukan? Oh, ingat-ingat dulu. Siapa yang Rasul? Bapak Rasul. Masya Allah. Halo. Ada Rasul di sini luar biasa. Saya hampir berapa tahun kajian di sini, baru menemukan ada Rasul malam ini. Assalamualaikum. Aduh. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua ya. Mungkin agak lelah tadi nunggunya ya. Baik. Sudah, di situ kadang kita merasa sedih ya. Kalau terlalu banyak sesuatu yang tidak kita pahami. Saya kalau diskusi dengan MUI Jawa Barat itu spesial luar biasa. Hampir tiap bulan ada nabi baru. Hampir tiap bulan ada nabi baru di Jawa Barat tuh. Ya, terakhir di Karawang. Mudah-mudahan sudah selesai. Ya, sini sudah. Betul. Ini ya. Sudah. Isa Nabi bukan. Rasul bukan. Maryam Nabi bukan. Rasul bukan. Berarti Isa lebih baik daripada Maryam, lebih baik daripada Imran dan Hannah. Perhatikan teman-teman, ketika berganti generasi, yang ini selalu lebih baik, yang ini selalu lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena tantangan di setiap masa itu beda dengan tantangan sebelumnya. Dulu, tantangan bupati dulu, mungkin sekarang selevel dengan tantangan camat. Tantangan camat dulu, mungkin sekarang selevel dengan tantangan RT. Jadi kalau Anda ingin membuat generasi terbaik, Anda mesti menyiapkan yang terbaik. Karena ketika saling menggantikan, zamannya sudah beda. Zaman 3315 Nokia, dengan zaman yang sekarang Apple sudah seri ke-8, bahkan mau plus, itu tidak mudah. Jadi kalau Anda tidak siapkan anak-anak kita lebih baik daripada sebelumnya, akan ketinggalan anak-anak kita. Yang paling berbahaya adalah kalau ada orang tua yang tidak menyiapkan generasinya untuk persiapan masa depannya yang terbaik. Masa depan yang terbaik itu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Quran surah 59 ayat 18 sampai akhiratnya. Ingat, tujuan kita kompetisinya bukan cuma dunia, sampai akhirat. Antum nih jangan bangga dulu kalau anaknya juara matematika. Kalau cuma juara matematika, non muslim pun bisa jadi juara olimpiade. Yang jadi persoalan, maaf, saat di akhirat nanti antum banggakan status dunia, banyak sudah orang tua membanggakan status akhiratnya. Hampir banyak sekarang anak-anak yang disiapkan orang tuanya untuk menjadi juara Al-Quran. Di mana antum? Ini poinnya. Nah sekarang, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Fungsi yang kedua manusia disebut dengan khalifah. Mengisyaratkan akan saling menggantikan, tapi pada hal apa dia menggantikannya. Quran surah 21 ayat 105.
Belum selesai. Walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Lihat baik-baik. Inni ja'ilun fil ardi annal arda. Pertama, saya jadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah. Di bumi. Tugas khalifah saling menggantikan. Dalam hal apa menggantikannya? Ternyata bukan cuma urusan masalah dunia. Tapi Masya Allah. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Di bumi ini, kami tugaskan untuk saling mewarisi manusia itu pada hal-hal kebaikan. Di khalifah itu maksudnya punya misi yang menampilkan nilai-nilai kebaikan di bumi. Jadi kita ini diturunkan ke bumi untuk banyak beraktivitas kebaikan. Ini poinnya. Misi pertama untuk ibadah, misi kedua untuk memperbanyak kebaikan, berbuat baik. Berbahagialah teman-teman bahwa kita ini diciptakan jadi orang baik. Bahkan di antara kebaikan itu disebut dengan ins. Ins 18 kali disebutkan di Quran. Ins itu asalnya makhluk baik. Dari kata al-unsu, al-anasu. Satu, makhluk yang tampak, kelihatan. Makanya langsung disandingkan dengan jin sebagai lawan. Jin tersembunyi, setiap ada kalimat di bahasa Arab dibuka dengan huruf jim dengan nun, artinya tersembunyi, tidak tampak. Jin, kenapa disebut jin? Karena tersembunyi. Jannah, surga, kenapa disebut jannah? Jim dengan nun, karena belum nampak dalam pandangan kita sekarang. Janin, dalam perut perempuan. Kenapa disebut janin? Karena tidak nampak dalam pandangan kita. Coba kalau janinnya kelihatan. Janin, Masya Allah, repot itu kehidupan. Tidak nampak. Dan disandingkan dengan ins. Jin, fitrahnya tidak nampak, tersembunyi. Itu fitrahnya. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Sedang punya masalah. Sedang punya masalah, ingat baik-baik itu. Ya, jangan diganggu. Kalau yang sedang punya masalah diganggu, tambah masalah nantinya. Jelas ya? Lawannya ins. Ins itu nampak. Makanya ketika bayi manusia mulai lahir, kelihatan. Nampak bayinya. Kan agak aneh kalau suaranya ada, bayinya nggak ada gitu kan? Itu yang repot. Tapi yang kedua, teman-teman sekalian, ingat, jin itu tersembunyi, manusia nampak. Jadi kalau manusia misalnya, senang sembunyi, pulang ke rumah, ada pintu depan, sembunyi lewat pintu belakang. Ke masjid sembunyi-sembunyi. Ke kantor sembunyi-sembunyi. Maka pada saat yang bersamaan, dia sedang menjadi, bukan. Dia sedang jadi manusia yang keluar dari fitrahnya. Dia sedang punya masalah. Sedang punya masalah. Jadi kalau antum lihat teman-teman yang suka mojok sendirian, sembunyi-sembunyi dalam macam-macam, berarti ada sesuatu yang melekat dalam dirinya, yang perlu diselesaikan. Gampang melihatnya. Kedua, ins itu lembut, ramah, baik, halus. Di saat antum diciptakan, antum tuh makhluk halus. Betul, halus. Perilakunya baik, lembut. Lawannya jin. Jin itu bukan makhluk halus. Jin itu disebut jin karena punya perangai yang kedua, kasar. Tidak harmoni. Makanya kalau jin melakukan penampakan, atau misalnya masuk pada jasad seseorang, jarang ada orang kemasukan jin tiba-tiba aja lembut. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin. Kenapa? Pengen ikut taklim, sedang kemasukan jin. Mustahil. Mustahil. Orang kemasukan jin kalau tidak meracau, dia akan mengacau. Tapi manusia tidak. Saat dia diciptakan oleh Allah disebut dengan ins, diberi tugas jadi khalifah, kata Allah, kamu makhluk baik. Kamu makhluk lembut. Karena kita dipuji oleh Al-Quran, dimuliakan dari makhluk yang lainnya. Perhatikan, semua tubuh kita, sejak diturunkan ke bumi, lahir kita, dari rahim orang tua kita, generasi Adam, maka semua tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki disebut makhluk mulia. Quran surah 17 ayat 70. Lihat baik-baik ukuran hidup kita. Awas jangan main-main di sini. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan seluruh anak keturunan Adam. Bani Adam itu semua keturunan Adam sampai kehidupan berakhir. Jadi teman-teman sekalian, kita ini makhluk mulia. Awas, kita makhluk mulia. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa di antara kemuliaannya? Lihat kalimatnya. Walaqad karramna bani Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Karena kemuliaan itu kami izinkan banyak beraktivitas, umumnya di daratan atau di lautan. Indah bahasa Quran.
Kata Allah, silahkan beraktivitas. Di darat, di laut, kamu makhluk mulia. Mulia. Silahkan. Kenapa tidak disebutkan udara? Karena pada umumnya jarang orang beraktivitas di udara. Kecuali hanya melintas. Ya, pernah ada jualan asongan di udara? Yang haus, yang haus, yang haus. Masya Allah. Aduh, gerah buka dikit dong kaca. Begitu dibuka, hancur pesawat. Kan? Tapi susah. Darat, laut, darat, laut. Dan berbahagia kita. Orang Indonesia itu banyak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba silahkan lihat daratan mana yang paling luas kecuali Indonesia dan lautannya. Berapa banyak potensinya. Kata Prof. Mansur, Ahmad Mansur Surya Negara, orang tua kita semua yang beliau tinggal di Bandung itu, menulis buku namanya Api Sejarah itu. Di jilid yang pertama, warnanya hitam, terbitan Surya Madani, halaman 19, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf kedua baris 1 sampai 3. Indonesia itu daratnya 2 juta kilometer persegi. Lautnya 3.200.000 kilometer persegi. Darat lautnya 5.200.000 kilometer persegi. Pulaunya, saya pernah ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi itu ingin membuat pulau buatan. Satu pulau Anda bayangkan, triliunan mereka siapkan. Ini Ustaz sebagai pencegahan kalau ada tsunami, air laut naik, maka akan menghantam pulau ini dulu. Isinya kosong. Cuman buat dihantam air laut aja. Menyiapkannya triliunan. Kita, saking sayangnya Allah orang Indonesia, 13.677 pulau di Indonesia. Itu pun belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas. Tuh. Luar biasa. Nah, warazaqnahum at-thayyibat. Karena ini makhluk mulia, maka kami hanya berikan rizki-rizki yang baik saja, yang mulia juga.